Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan materi analisis biaya dan manfaat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2 mata kuliah Ekonomi Publik yang diajarkan oleh dosen pengampu yaitu Ibu Nadia Rista MPD. Baik, adapun pembahasan yang akan saya bawa, yang pertama pengertian analisis biaya dan manfaat, yang kedua tujuan dan manfaat analisis biaya dan manfaat, yang ketiga cara menghitung analisis biaya dan manfaat, dan yang keempat kelebihan dan kekurangan analisis biaya dan manfaat. Yang pertama, pengertian analisis biaya dan manfaat. Cost and benefit analysis adalah teknik sederhana yang banyak digunakan untuk mengambil keputusan mengenai perubahan. Analisis ini memungkinkan perusahaan untuk mencari tahu apakah sebuah keputusan mampu memberikan tambahan nilai. Sebagai contoh, perbandingan cost benefit dari pembangunan jalan yang mengukur biaya dalam membangun jalan dan menguranginya dari pendapatan yang diperoleh dari membangun jalan. Analisis manfaat dan biaya memiliki setidaknya dua tujuan praktis, yaitu untuk menentukan apakah suatu keputusan, program, atau kebijakan atau investasi sehat. Maksudnya pembenaran atau kelayakan atau tidak. Yang kedua, untuk melihat bagaimana membandingkan dengan alternatif peringkat atau prioritas harga. Ini melibatkan membandingkan biaya total yang diharap dari setiap pilihan terhadap manfaat total yang diharapkan sehingga dapat diketahui apakah manfaatnya lebih besar daripada biaya dan seberapa banyak. Lalu, manfaat dari analisis manfaat dan biaya antara lain, yang pertama membantu proses pengambilan keputusan khususnya dalam penilaian setiap alternatif keputusan yang ada. Yang kedua, mendorong munculnya ide baru terkait alternatif keputusan, dan yang ketiga mengantisipasi timbulnya biaya yang tidak efektif dari suatu alternatif keputusan. Secara umum, penerapan analisis ini banyak digunakan oleh para investor dalam upaya mengembangkan bisnisnya. Terkait dengan hal ini, analisis manfaat dan biaya dalam pengembangan investasi komersil lebih banyak didasarkan pada aspek finansial atau keuangan. Analisis manfaat dan biaya biasanya diaplikasikan pada bidang investasi yang bersifat komersial. Namun dalam perkembangannya, analisis tersebut diaplikasikan ke bidang-bidang lain seperti di bidang pengembangan sektor publik oleh pemerintah untuk kepentingan pengambilan keputusan mengenai pembangunan dan pengembangan suatu proyek sektor publik. Lalu di sini yang ketiga ada cara menghitung cost benefit analis atau analisis biaya dan manfaat. Yang pertama, buatlah kerangka analis dari cost benefit analis. Yang kedua, melakukan identifikasi biaya dan manfaatnya. Yang ketiga, menetapkan nilai dari biaya dan manfaat yang ada. Dan yang keempat, menghitung dan membandingkan total nilai biaya dan manfaat. Biaya yang dimaksud adalah biaya langsung atau direct cost. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost. Dan yang ketiga, biaya tidak teraba atau intangible cost. Dan yang keempat, biaya peluang atau opportunity cost. Lalu manfaat yang dimaksud adalah manfaat langsung atau direct benefit, manfaat tidak langsung indirect benefit, manfaat tidak teraba intangible benefit, dan yang terakhir manfaat kompetitif atau competitive benefit. Lalu yang keempat ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. Yang pertama, memungkinkan biaya dan manfaat dibandingkan menggunakan satu metrik yang sama atau uang. Yang kedua, memberikan transparansi pada pengambilan keputusan. Yang ketiga, tidak memerlukan alat bantu berupa program yang rumit. Lalu kekurangannya, yang pertama dalam beberapa penerapan sulit untuk menentukan tingkat diskonto yang valid untuk biaya dan manfaat di masa depan. Yang kedua, nilai manfaat dan biaya bersifat dinamis sehingga dibutuhkan pembaharuan atau analisis ulang pada periode tertentu untuk menentukan nilai manfaat dan biaya yang baru. Yang ketiga, teknik ini tidak dapat menganalisa besaran nilai manfaat atau biaya apabila salah satu maupun keduanya tidak memiliki nilai ekonomis atau nilai tertentu yang dapat diperbandingkan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.